Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvencia Mei Fajri dengan NIM 140142282, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang saya buat, yaitu dengan judul Artificial Intelligence Translator yang membantu siswa dalam penerjemahan. Latar belakang dibuatnya laporan ini adalah dalam sebuah pendidikan, kemampuan siswa dalam penerjemahan bahasa sangat dibutuhkan. Kemampuan penerjemahan penting dipelajari siswa dalam pembelajaran agar menunjang jalannya kegiatan belajar mengajar yang baik. Kemampuan berbahasa asing dapat digunakan untuk menunjang karir dari pribadi anak untuk kebutuhan relevansi singgah ke luar negeri. Sekolah lambat laun telah menjadi semakin beragam. Mata pelajaran bahasa Inggris dan siswa tunarungu atau individu yang mengalami kesulitan pendengaran memerlukan teknologi yang membantu mereka berkomunikasi di dalam dan di luar kelas. Aplikasi translator dapat membantu menanggulangi hambatan komunikasi itu, sehingga semua siswa dapat menjadi bagian dari percakapan. Percakapan langsung dan orang dapat dibagi dan diterjemahkan. Membuat alat ini penting untuk percakapan grup dan obrolan satu-satu. Aplikasi translator juga merupakan alat penting untuk belajar di luar negeri siswa yang belajar bahasa lokal. Tidak hanya bahasa lokal, siswa yang mengalami kesulitan dalam pendengaran atau tunarungu juga bisa terbantu dengan alat ini. Masalah yang timbul antara lain bagaimana siswa melakukan penerjemahan apabila ia menemukan bahasa yang tidak mereka kenali dalam pembelajaran. Selain itu, ada bagaimana rancangan dan konsep dari translator sendiri. Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana yang akan siswa lakukan dalam penerjemahan jika menemukan bahasa asing dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana konsep dan rancangan translator. Metode yang saya gunakan untuk menyusun laporan ini adalah research and development, serta studi pustaka atau library research. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang saya teliti dengan cara mencari data-data atau informasi melalui situs web yang berhubungan dengan masalah yang nantinya akan dijadikan objek penelitian sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Informasi yang didapat dari sumber-sumber tertulis, baik tercetak maupun elektronik. Konsep dari laporan yang berjudul Artificial Intelligence Translator yang membantu siswa dalam pembelajaran adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah elemen yang mempelajari bagaimana membuat mesin yang dapat melakukan pekerjaan apapun itu seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Menurut John McCarthy, kecerdasan buatan merupakan setiap elemen dari bagian pembelajaran atau karakteristik kecerdasan yang lainnya, yang sering kita dapatkan secara teoretik dan melalui prinsip yang dapat digambarkan secara tepat dan efektif. Sehingga sebuah mesin yang canggih dapat diperuntukkan dalam mensimulasikannya dalam pembelajaran di kelas. Salah satu contoh dari kecerdasan buatan yakni mesin fitur translator pada aplikasi pembantu Google yang sangat membantu siswa dalam penerjemahan. Google Translate yang sering digunakan khususnya bagi siswa yang masih kurang bisa dalam komunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
Dengan cara seperti itu, Google Translate dapat menunjang dan membantu kemampuan dan kecerdasan siswa dalam memahami kosakata dalam bahasa Inggris dengan cara menerjemahkannya menggunakan Google Translate. Konsep dari Google Translate itu sendiri selain untuk menerjemah, juga bisa digunakan untuk belajar dalam konteks pengucapan. Para siswa akan sangat terbantu sekali dengan adanya mesin ini untuk memahami materi pembelajaran dalam berbahasa Inggris, yang mana untuk memahaminya mereka harus menerjemah terlebih dahulu. Google Translate berupa mesin aplikasi tentu jauh lebih praktis dan efektif jika dibandingkan siswa harus membawa kamus. Koneksi internet juga digunakan untuk membantu mengakses Google Translate tersebut. Sebagian siswa mengetahui cara menggunakan mesin aplikasi Google Translate dengan benar, yaitu dengan memasukkan kosakata yang ingin diterjemahkan, kemudian menerjemahkan secara manual dengan pertimbangan mengenai tata cara dan tata kelola yang baik, pemilihan kata, dan lain-lain. Rancangan sistem dari Google Translate sendiri adalah yang pertama, perancangan interface. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Pada tahap ini dipaparkan mengenai rancangan awal untuk interface yang akan digunakan pada program ini. Perancangan berupaya untuk menghemat wilayah perancangan agar interface yang ada nanti tidak terlalu padat dan user yang memakai pun dapat merasakan suasana yang nyaman karena tidak terlalu sulit untuk menganalisisnya. Rancangan output merupakan rancangan yang menggambarkan dan menampilkan keluaran yang dihasilkan oleh aplikasi translator Indonesia-Inggris berbasis Android. Rancangan output hanya terdiri dari satu frame di mana semua dapat fitur penerjemahan ada di dalamnya. Rancangan sistem yang kedua yaitu implementasi hasil aplikasi. Tahapan implementasi merupakan proses pembuatan perangkat lunak dari tahapan atau desain ke tahapan coding yang akan menghasilkan perangkat lunak yang telah dirancang sebelumnya. Adapun hasil dari implementasi aplikasi translator Indonesia-Inggris berbasis Android adalah yang sudah terlihat pada gambar di samping. Kesimpulan dari laporan ini adalah berdasarkan data di atas, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu elemen yang mempelajari bagaimana cara membuat mesin yang dapat melakukan pekerjaan apapun itu, seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia itu sendiri. Konsep dari Google Translate itu sendiri selain untuk menerjemah, juga bisa digunakan untuk belajar dalam konteks pengucapan. Para siswa akan sangat terbantu sekali dengan adanya mesin ini untuk memahami materi pembelajaran dalam berbahasa Inggris, yang mana untuk memahaminya mereka harus menerjemahkan terlebih dahulu. Google Translate berupa mesin aplikasi tentu jauh lebih praktis dan efektif. Penggunaan Google Translate sangat bermanfaat dalam membantu dan menunjang kemampuan siswa dalam pembelajaran yang sangat efektif dan lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya.